kembali bersama saya Dina Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana saya menanam stroberi di tempat tinggal saya di ketinggian 4 meter di atas permukaan laut, tepatnya di kota Semarang. Kebanyakan orang mengira bahwa bertanam stroberi itu harus dilakukan di dataran tinggi dengan ketinggian di atas 1000 meter di atas permukaan laut. Namun kali ini saya mencoba untuk membuktikan bahwa stroberi juga bisa ditanam di dataran rendah. Kali ini saya mencoba menanam stroberi dari jenis California. Di percobaan saya yang pertama ini, saya menggunakan media tanam berupa pot tanah liat atau pot gerabah dengan diameter kurang lebih 15 cm. Di sini saya berasumsi bahwa pot dari tanah liat ini lebih mampu menjaga kestabilan suhu dan juga kelembapan media tanam. Sedangkan media tanam saya menggunakan campuran sekam bakar, sekam fermentasi, pupuk kandang dari kotoran kambing, kapur dolomit, dan sedikit furadan untuk mencegah timbulnya hama. Sedangkan untuk perawatan dalam menanam stroberi ini, saya melakukan penyiraman kurang lebih 2 hingga 3 kali dalam sehari, menggunakan air baku atau air sumur atau air PDAM. Yang penting untuk media tanam stroberi ini harus terus dijaga kelembabannya, jangan sampai kekeringan, karena di Semarang ini suhu udara berkisar antara 28 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius pada siang hari. Nah, untuk kondisi media yang kering seperti ini menandakan bahwa tanaman stroberi ini membutuhkan tambahan air untuk mengembalikan kelembapan pada media tanam. Di samping pengairan yang cukup, tanaman stroberi ini juga membutuhkan sinar matahari yang cukup dalam satu hari. Di sini saya meletakkan tanaman stroberi saya pada tempat yang terkena paparan sinar matahari dari pukul 7 pagi hingga 12 siang, jadi kurang lebih 5 jam dalam satu hari. Ketika kita bertanam stroberi ini, kita juga perlu memperhatikan hal lain selain media tanam yang porus, penyiraman maupun penyinaran sinar matahari, yaitu kita perlu melakukan pruning atau pengurangan helaian daun di setiap pokok tanaman stroberi yang kita tanam, sehingga untuk nutrisi itu nanti akan terfokus pada pembentukan bunga dan buah stroberi. Dan mungkin sedikit tip buat teman-teman, ketika kita melakukan pruning sebaiknya kita menggunakan tangan, jadi tidak menggunakan gunting seperti ini, karena jika menggunakan gunting dikhawatirkan ketika kita berpindah dari satu tanaman ke tanaman yang lain itu di dalam gunting ini membawa mungkin bakteri atau virus dari tanaman yang sebelumnya, sehingga lebih aman pruning itu dilakukan dengan menggunakan tangan. Nah teman-teman, ketika tanaman stroberi kita mulai berbunga, kita bisa mulai memperkirakan buah stroberi dari tanaman yang kita tanam itu apakah akan besar ataupun kecil dari bentuk kelopak bunga yang muncul dari tanaman yang kita tanam. Nah di sini untuk tanaman stroberi yang saya tanam ini ada yang bunganya mempunyai kelopak yang besar,
hampir seukuran uang koin 500, tapi ada juga yang lebih kecil dari uang koin 500 rupiah. Nah, ini ada buah stroberi yang kelopaknya kecil, buahnya pun juga tumbuh kecil, tidak tumbuh besar secara maksimal. Sedangkan buah yang satu ini, dari kelopaknya dia tampak besar sehingga buahnya pun bisa tumbuh besar seimbang dengan ukuran dari kelopak bunganya. Nah teman-teman, jika kita menanam tanaman stroberi, kita juga bisa mengetahui apakah tanaman kita itu termasuk subur atau tidak dari ukuran tangkai buah yang tumbuh pada tanaman stroberi. Tanaman stroberi yang sehat dan subur itu akan mempunyai tangkai buah yang berukuran kurang lebih panjangnya sekitar 10 cm atau sepanjang jari telunjuk kita. Ada juga hal yang perlu teman-teman perhatikan pada saat menanam tanaman stroberi, karena buah tanaman stroberi ini sangat tidak menyukai kondisi yang terlalu basah. Jadi diupayakan ketika kita menanam tanaman stroberi ini, kita tanam pokoknya agak berada di tepi media tanam, supaya nanti buahnya bisa menggantung. Karena jika terkena tanah atau terkena kebasahan, buah stroberi ini biasanya akan mengalami kebusukan, teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, di percobaan pertama saya menanam stroberi jenis California ini, saya belum pernah menemukan buah yang mengalami kebusukan. Mungkin disebabkan karena suhu di Semarang ini terlampau panas sehingga media tanam cepat kering, sehingga meskipun menempel buahnya pun tidak mengalami kebusukan. Nah, kita akan coba mengukur buah stroberi yang tampak besar. Kita bandingkan ukuran buah stroberi ini dengan ukuran uang koin 500 perak. Nah, teman-teman, bisa kelihatan bahwa buah stroberi ini berukuran kurang lebih sebesar uang koin 50 perak. Cukup besar untuk stroberi yang tumbuh di dataran rendah dengan ketinggian 4 meter di atas permukaan laut. Oh ya teman-teman, jika kita melihat ukuran buah stroberi yang sebesar uang koin 50 perak ini, ukurannya kurang lebih sama dengan buah stroberi yang jika di petani daerah asalnya seperti di Ciwidey atau daerah tinggi lainnya itu masuk dalam kategori grade B, teman-teman. Jadi lumayan besar untuk stroberi yang tumbuh di dataran rendah. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya bagikan di video saya kali ini. Mudah-mudahan teman-teman yang tinggal di dataran rendah, sekitar pantai atau jauh dari dataran tinggi, tidak ragu lagi untuk bertanam stroberi. Yang penting di sini kita memperhatikan jenis, media, dan bagaimana kita merawat stroberi kita, tanaman stroberi kita supaya bisa berbuah dan tumbuh subur seperti yang kita harapkan. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.